akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu persoalan yang berisikan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah ini berisikan oleh data-data, fakta, dan solusi tentang topik yang diangkat. Penulisan karya ilmiah ini dibuat secara runtut dan sistematis. Terima kasih. Jenis-jenis karya ilmiah. Ada karya ilmiah, ada karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Dalam karya ilmiah terbagi menjadi beberapa bagian. Ada artikel ilmiah, makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam karya semi ilmiah ada artikel, feature, resensi, dan opini. Dan dalam karya non ilmiah ada puisi, cerita pendek atau cerpen, dongeng, roman, novel, dan drama. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh karya ilmiah. Yang pertama, contohnya adalah bahaya internet bagi remaja. Bab pertama akan menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab kedua akan membahas tentang pembahasan bagaimana internet, bagaimana dampaknya, dampak negatifnya, dan sebagainya. Di bab ketiga akan menjelaskan tentang penutup atau kesimpulan. Dapat kita baca kesimpulannya di sini adalah internet memang sangat membantu dalam kehidupan, akan tetapi ia tetap memiliki kekurangan. Karena itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan internet. Penjelasannya adalah dapat terlihat dari bahasa yang terstruktur dan menggunakan bahasa baku. Juga penulisan yang terurut terlihat dari bab-bab yang sudah kita baca tadi. Penulis juga menyatakan berdasarkan riset, ini juga menunjukkan fakta yang ditulis di dalam kalimat didapat dari hasil pengamatan atau observasi. Dengan demikian, penulisan ilmiah di atas memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai karangan ilmiah. Contoh lain dari karangan ilmiah seperti makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua ada contoh karangan semi ilmiah. Di bawah ini akan diberikan salah satu contoh dari karangan semi ilmiah, yaitu opini. Contohnya, Jakarta. Asus menggebrak di ajang Consumer Electronic Show atau CIS 2015 lalu dengan memperkenalkan Zenfone teranyarnya yang mempunyai RAM berkapasitas 4 GB. Dan sampai saat ini belum banyak ponsel di pasaran yang menggunakan RAM dengan kapasitas sebesar itu. Salah satunya adalah Mi Note Pro dari Xiaomi yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan di Tiongkok. Penjelasannya, terlihat perbedaan yang jelas pada karangan semi ilmiah, yaitu pada penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Tulisan juga berdasarkan opini dari penulis dan fakta-fakta yang ada. Opini di atas ditutup dengan kalimat persuasif yang berguna untuk mengajak para pembaca memberikan respon atas pernyataan yang diberikan. Karakteristik di atas membuat tulisan dari opini di atas selayaknya pantas untuk digolongkan ke dalam karangan semi ilmiah. Contoh dari karya semi ilmiah seperti artikel, resensi, dan editorial. Yang ketiga, contoh karangan non ilmiah. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari karangan non ilmiah, yaitu cerpen. Contohnya, deadline untuk menerbitkan album baru sudah sangat mendesak. Semua kalangan menantikan album baru Vin dan Ara yang sudah terlalu lama vakum. Pihak terlibat nampak tertekan dengan keadaan ini. Bayangan keuntungan semakin hari semakin memudar. Vin tetap dengan sensasinya yang terlalu jauh dan Ara berjalan di tempat proses kreativitasnya entah kenapa. Vin dan Ara layaknya sayur dan garam, saling melengkapi dalam proses kreativitas. Dalam proses kreasi, biasanya keduanya saling melengkapi hingga terciptanya karya-karya ciamik yang sangat hits, bahkan beberapa sudah seperti legenda hidup saja. Pihak produsen dan manajer menganggap keadaan mungkin akan tidak tertolong lagi. Bagaimanapun dari segi bisnis, album baru tetap harus diluncurkan bagaimanapun keadaannya.
The Show Must Go On. Berbagai gagasan telah dikeluarkan dan berujung pada meluncurnya album The Best atau mengundang artis-artis baru yang sedang ngetop saat ini untuk menyanyikan cover version dari lagu-lagu hits mereka sebelumnya. Padahal album mereka sebelumnya juga sudah album The Best dengan tambahan 3 lagu baru yang secara kualitas tidak sebaik lagu-lagu hits sebelumnya. Namun, penjualan album tetap baik karena basis penggemar setia mereka yang cukup banyak serta ditunjang promosi yang luar biasa wahnya. Penjelasannya, karangan di atas disajikan dalam bentuk naratif serta penggunaan bahasa yang bersifat populer dan tidak baku. Tulisan di atas juga bersifat imajinatif dan satu lagi yang membuat tulisan di atas digolongkan ke dalam karangan non-ilmiah adalah struktur penulisan yang terlihat, yaitu konflik. Contoh lain dari non-ilmiah adalah puisi, dongeng, novel, dan drama. Sekian. Pada bagian keempat kita akan membahas perbedaan antara 3 jenis karya ilmiah dengan beberapa indikator. Yang pertama ada sistematika. Dalam penulisan karya ilmiah terikat dengan metode penulisan ilmiah. Sedangkan semi ilmiah tidak terlalu terikat dengan metode penulisan ilmiah. Untuk yang non-ilmiah tidak terikat dengan metode penulisan ilmiah. Yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Dalam karya ilmiah biasanya menggunakan kata baku. Dalam semi ilmiah biasanya tidak terlalu menggunakan kata baku. Untuk non-ilmiah tidak menggunakan kata baku. Yang ketiga ada ejaan. Dalam karya ilmiah cenderung menggunakan kata yang formal. Dalam semi ilmiah cenderung menggunakan kata-kata populer. Dan non-ilmiah tidak menggunakan kata formal. Yang keempat ada kata hubung. Di antara 8 kata hubung, karya ilmiah menggunakan 5 di antaranya, seperti tambahan, pertentangan, perbandingan, akibat, dan waktu. Untuk yang semi ilmiah menggunakan kata hubung tujuan, singkatan, dan tempat. Untuk yang non-ilmiah, tidak terikat dengan kata atau bahasa yang formal. Sekian dari